Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk salurkan donasi Hikmah Official. Saudariku yang saya muliakan dan yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di sebuah bab yang mana subhanallah bab ini adalah bab yang sangat bagus, dan subhanallah di sini kita belajar nanti bagaimana cara mengasuh anak-anak kita dari mulai berkeyakinan bahwa Allah satu-satunya zat yang maha memberikan hidayah, dan yang kedua memperbanyak berdoa untuk anak-anak kita, karena subhanallah para nabi pun mereka berdoa untuk anak keturunan mereka agar Allah karuniakan keturunan-keturunan yang salih. Dan kita senantiasa teman-teman sebagai salah satu karakter yang harus dimiliki oleh kita orang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memegang anak-anak kita, hati anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu subhanallah bahwa doa itu adalah ibadah, ya. Doa itu adalah ibadah. Bahkan para ulama mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah, subhanallah. Dan Rasulullah SAW juga beliau memperbanyak berdoa. Beliau sangat menyukai dengan memperbanyak berdoa, subhanallah. Dan ini yang harus kita lakukan teman-teman. Kalau kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita salih dan salihah, maka hendaklah kita memperbanyak doa. Ya, Rasulullah SAW, subhanallah, beliau mengatakan, kata beliau, "Idza tamanna ahadukum falyukthir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jal." Subhanallah. Kata beliau, barang siapa yang menginginkan sesuatu kepada Allah, maka perbanyaklah ya angan-angan tersebut dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen anak kita salih dan salihah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bahkan subhanallah dalam perkara, apalagi ini perkara anak ya, subhanallah, para kaum salafus salih mereka perkara meminta tali sendal sekalipun mereka itu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi dalam perkara mengasuh seorang anak yang memang subhanallah membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah di sini Syekh ya Masya Allah memberikan ujangan-ujangan yang sangat bagus kepada kita. Kata beliau, fa idza alimta hadza, subhanallah, bila kita telah mengetahui, wa aiqanat, subhanallah, dan kita yakin bi annal muhtadi man hadahullah, bahwa yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mempelajari ini di bab kemarin. Wa annal mahfud man hafizahullah, dan yang menjaga manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa alaika idzan, kata Syekh, maka dari itu hendaklah kalian antatawajjah bid-du'a, subhanallah, hendaklah kita memperbanyak berdoa. Sa'ilallah subhanahu wa ta'ala an yusliha laka fi dzurriyyatak. Kita memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan anak-anak kita, subhanallah. Wa an yubarika laka fihim, dan Allah berikan keberkahan. Subhanallah teman-teman, kalau Allah sudah memberikan barakah kepada anak-anak kita, maka kita akan merasakan kebaikan dari anak-anak kita. Kita akan merasakan bagaimana mereka bakti kepada kita. Walaupun hanya sekedar subhanallah kita melihat anak-anak dia bangun malam salat, mendoakan kita dengan sebuah doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya Allah sedang memberikan keberkahan ke dalam jiwa anak-anak kita. Apalagi sampai subhanallah ada anak-anak yang menyiapkan sendalnya, menyiapkan minumnya untuk orang tuanya. Berarti Allah telah berikan keberkahan di dalam diri anak-anak tersebut, subhanallah. Kemudian Allah juga yang menjaga anak-anak kita minal makruhi wasu, dari segala bahaya dan segala kejelekan. Kemudian Allah juga yang telah wa ya'simahum, dan menjaga anak-anak kita, melindungi anak-anak kita dari kejahatan syayatin, dari kejahatan syaitan-syaitan, baik dari syaitan yang berbentuk manusia maupun yang berbentuk jin. Subhanallah, karena kita tahu teman-teman, kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari gangguan syaitan, baik itu syaitan manusia maupun syaitan jin. Terkadang kita sudah
berniat ya. Kita sudah berniat, misalnya sudah berazam ingin menjadikan anak kita para penghafal Al-Quran. Kemudian kita sudah memasukkan anak kita misalnya di rumah tahfidz. Tiba-tiba ada tetangga kita berkata, kalau anakmu ngafalin Quran nanti nggak dapat kerjaan. Kalau anakmu ngafal Quran nanti dia begini, dia begitu. Subhanallah. Nah, yang demikian ini adalah syaitan dari jenis manusia, teman-teman. Jadi dalam membimbing anak kita, mengasuh anak kita, itu benar-benar kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak-banyak meminta kepada Allah agar Allah melindungi anak-anak kita, melindungi diri kita semuanya dari godaan syaitan. Apalagi nanti sampai ada kasus di mana syaitan itu misalnya dari kalangan jin, dia mengganggu anak-anak. Ya, anak-anak yang biasanya dilepaskan oleh ibunya di waktu menjelang maghrib, ya, dan biasanya mereka kemudian akhirnya bermain-main sendiri. Dan ini adalah gangguan dari jin. Saya pernah menemukan kasus ini, teman-teman, di Yogyakarta. Jadi ada seorang anak itu kalau sebelum maghrib tuh rewel maunya keluar. Ya, maunya keluar, setelah sampai di luar dia seperti bermain dan berbicara, tapi tidak ada orang. Ya, subhanallah. Kemudian saya katakan kepada ibu tersebut, coba diruqyah. Ya, coba diruqyah, coba jangan dituruti kemauan anaknya. Kalau sebelum maghrib tutup rapat-rapat pintu rumah, kemudian katakan kepada anaknya, mohon maaf ya nak, ini waktunya bukan untuk keluar, tapi untuk di rumah. Nanti kalau mau keluar tunggu sejenak, ya, bukan sebelum maghrib atau setelah maghrib persis, ya, karena Rasulullah SAW mengabarkan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu di mana syaitan keluar. Subhanallah. Baik, kemudian Syekh pun mengatakan, wahakadha kana ahlul fadli wassalah yaf'alun. Dan ini teman-teman adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang saleh, yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak cucu mereka. Kemudian fa'ibadur rahman yaqul, ya, dan ini orang-orang yang disifati orang-orang yang senantiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini disifati dengan ibadur rahman. Ibadur rahman itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar, teman-teman, bahwa doa ini penting. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah untuk kami, subhanallah, min azwajina, dari istri-istri kami, dari suami-suami kami, dari pasangan-pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami, qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Menjadi penyejuk pandangan mata. Subhanallah. Teman-teman, kalau misalnya, ya Allahu Akbar, teman-teman tuh dikaruniai oleh Allah, ada adzan berkumandang, anak-anak kita tuh sholat, maka anak kita sudah menjadi qurrata a'yun bagi kita, penyejuk mata. Kita tidak perlu marah-marah lagi kepada anak-anak kita untuk gobrek-gobrek sholat. Biidznillahi ta'ala dia sudah wudu, dia sudah sholat. Itu merupakan rizki yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita misalnya, subhanallah, ya Allah jadikan membaca Al-Quran tanpa kita perintah. Dan ini merupakan penyejuk mata yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Subhanallah. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami para pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua ada doanya Nabi Zakaria, teman-teman. Apa kata Nabi Zakaria? Subhanallah. Nabi Zakaria ini, teman-teman, ya, seorang nabi yang tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang beliau tidak berputus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi Zakaria mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari usia beliau 70 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ketika beliau, Allah kabarkan memiliki anak, usia beliau kurang lebih ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 90 sekian. Artinya berarti kalau 90 saja berarti Nabi Zakaria sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 20 tahun, ya akhwat. Subhanallah. Apa doanya Nabi Zakaria? Ini adalah sifat hamba-hamba Allah yang saleh. Kata Nabi Zakaria, ya subhanallah, ada di dalam surah Maryam. Kalau teman-teman buka surah Maryam, ya, kata Nabi Zakaria, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Masya Allah. Surah Maryam ini, teman-teman, adalah surah yang sangat bagus, ya. Silahkan dibaca, dan bukan hanya dibaca ketika ingin memiliki anak, karena terkadang di Indonesia yang tercinta ini mereka mengatakan bahwa kalau punya anak, pengen punya anak gitu ya, baca surah Maryam misalnya. Bukan, ya akhwat, tapi subhanallah kalau kita perhatikan, kita tadabburi surah Maryam, maka subhanallah surah Maryam ini adalah surah yang
yang sangat bagus untuk kita tadabburi bersama. Bahkan subhanallah, di sini apa kata Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria berdoa? Kita baca dari ayat kedua. Kata Nabi Zakaria, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya." Lihat, Nabi Zakaria tuh kalau berdoa sama Allah, teman-teman, beliau tuh benar-benar berdoanya tuh dengan penuh kekhusyuan, subhanallah. Dan ini adalah sifat para nabi, subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, beliau curhat kepada Allah. Apa kata Nabi Zakaria? Beliau curhat kepada Allah, "Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Subhanallah. Kata Nabi Zakaria, "Wahai Rabbku, sesungguhnya tulang-tulangku ya telah melemah dan rambutku sudah mulai syaiba, sudah mulai memutih, sudah beruban ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Subhanallah. Bagaimana Nabi Zakaria? Beliau subhanallah memiliki husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Beliau mengatakan bahwa, "Wahai Rabbku, aku tidak akan lelah untuk berdoa kepadamu." Subhanallah, subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa inni khiftul mawaliya min warai." Lihat teman-teman, di sini Nabi Zakaria mulai beliau, masya Allah, tabarakar rahman, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku," kata beliau, "engkau mengetahui bahwa aku tidak memiliki anak keturunan ya. Wa kanat imraati aqira." Subhanallah. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan, "Wa kanat imraati aqira." Dan aku khawatir terhadap karib kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Lihat teman-teman, keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria dan istri beliau. Padahal kondisinya waktu itu, istrinya Nabi Zakaria adalah seorang yang mandul. Tapi Nabi Zakaria tetap berdoa kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan, "Walaupun aku tahu, wahai Rabbku," begitu ya kira-kira, "bahwa istriku adalah seorang yang mandul aqira, fahabli min ladunka waliya." Tapi ya Allah, anugerahkanlah aku seorang anak dari sisimu. Subhanallah, subhanallah. Ini sungguh ajaib ya, Masya Allah. Orang-orang yang seperti ini nih, Masya Allah, sudah tahu apa kata manusia. Dia adalah seorang yang mungkin bagi sebagian manusia zaman sekarang itu mungkin ya, ada yang mengatakan, dokternya mengatakan udah divonis, kayaknya suamimu tuh mandul, kayaknya kamu tuh ada masalah kepada Pak Sutri. Tapi dia tetap saja ya berbaik sangka kepada Allah, tetap berdoa karena dia yakin yang memberikan anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudah tahu istrinya mandul. Coba kalau ada orang tidak berbaik sangka kepada Allahnya sangat-sangat sedikit, mesti dia nggak mau berdoa, kan udah tahu istrinya mandul. Tapi tidak dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tetap berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Apa kata Nabi Zakaria? "Fahabli min ladunka waliya." Ya Allah, anugerahkan aku seorang anak dari sisimu. Kemudian kata Nabi Zakaria, "Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya." Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub ya. Dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, Rabbi radiya, seorang yang engkau ridhoi. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian teman-teman, subhanallah, ketika Nabi Zakaria berdoa terus meminta kepada Allah, maka kemudian subhanallah, Allah pun mengijabah doanya Nabi Zakaria. Tapi ujiannya berat. Tidak hari ini berdoa kemudian besok istrinya Nabi Zakaria hamil. Tidak hari ini berdoa kemudian pekan depannya dikabarkan istrinya Nabi Zakaria hamil. Tidak. Tapi bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun Allah ingin menguji, Allah ingin melihat seberapa sabar Nabi Zakaria dalam berdoa, seberapa sabar istri Nabi Zakaria dalam berdoa. Maka akhirnya Allah pun memberikan kabar gembira. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi Zakaria, kami
kami akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang nanti namanya adalah Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Subhanallah. Jadi anaknya Nabi Zakaria, teman-teman, yang memberikan nama adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka Nabi Zakaria pun terkaget-kaget. Ya subhanallah, ini luar biasa ya, dialog seorang hamba yang memang benar-benar takut kepada Allah, benar-benar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberikan kabar gembira tersebut, hamba ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi anna yakunu li ghulam, wahai Rabbku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Ya. Wa kanat imraati aqira, padahal istriku seorang yang mandul. Wa qad balaghtu minal kibari itiya, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat-sangat tua, kata Nabi Zakaria. Dan tolong digarisbawahi teman-teman, ya, ini motivasi untuk kita semuanya, surah Maryam ayat yang ke-9 ya, dan mudah-mudahan ini patut kita ingat-ingat apa kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Nanti teman-teman PR-nya silahkan dilanjut ya, surah Maryam ayat yang ke-10 sampai selesai kalau bisa ya, Masya Allah. Nanti karena setelah kisah Nabi Zakaria nanti ada kisah Maryam ya, bagaimana beliau berjuang untuk melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dan beliau pun berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, bagus sekali ya, Masya Allah, kisah di dalam surah Maryam. Baik, kemudian di sini teman-teman, setelah kita membahas tentang bagaimana doanya Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan anak keturunan, kemudian setelah itu kita berdoa ya, kita mempelajari sebuah doa dalam surah Al-Imran ya, dalam surah Al-Imran ayat 38 ya, Al-Imran ayat 38. Ini juga sangat bagus teman-teman, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat 38, digambarkan bahwa subhanallah, di sini pun digambarkan doanya Nabi Zakaria. Ini sama ya, di surah Al-Imran ayat 38 ini doanya Nabi Zakaria. Apa kata Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Subhanallah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabb kami, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak, dzurriyyah thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Subhanallah. Kalau teman-teman mau pakai dia doanya Nabi Zakaria dalam surah Al-Imran ataupun surah Maryam, maka boleh dipakai, silahkan ya. Karena ini doanya para nabi ya, subhanallah, yang Allah telah tuliskan di dalam Al-Qur'anul Karim ya, dan kita boleh berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doanya para nabi. Subhanallah. Dan di dalam surah Al-Imran juga teman-teman ya, ini juga bagus ya, bagus. Karena nanti teman-teman baca dari surah Al-Imran ayat 34 atau surah Al-Imran ayat 35, teman-teman nanti baca sendiri ya. Ini juga bagus teman-teman, karena di situ dikisahkan bahwa ibunya Maryam ketika beliau hamil Maryam, beliau juga berdoa meminta nih perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi anak-anaknya kelak dari godaan syaitan. Dan ini teman-teman, saya ingat teman-teman boleh yang ada mushaf di depannya atau di aplikasi HP boleh dibuka ya, dan doa ini juga bagus ya untuk dibaca oleh siapapun yang bagi seorang perempuan ya yang melahirkan anak, atau dibaca ketika hamil ya, boleh silahkan. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekhah dari Mesir di Indonesia, kami berjumpa, dan beliau mengisahkan bahwa ketika beliau hamil ataupun ketika beliau melahirkan anak, beliau baca doa ini, dan Masya Allah, Tabarakar Rahman, Allah menjadikan anak-anak beliau di usia-usia dini sudah hafal Al-Quran ya, Masya Allah, 30 juz. Kata beliau ada doanya di surah Al-Imran ayat 35 dan 36
Ya, apa doanya? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di sini ibunya Maryam, ketika Maryam lahir, teman-teman, maka beliau langsung mendoakan Maryam agar dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Beliau berdoa, a'udzubika, ya a'udzubika, atau berdoa untuk u'iduka misalnya, atau u'iduki kalau anak yang perempuan, wa dzurriyyati minasyaitonir rajim. Ini juga boleh, atau kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, Masya Allah. Jadi bagus juga surah Al-Imran, teman-teman, untuk dibaca. Baik. Kemudian yang ketiga ada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, doanya beliau, ya Masya Allah, dan doanya Nabi Ibrahim bersama putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kata beliau ketika beliau membangun Ka'bah, kata beliau, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Lihat teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kompak. Ya Masya Allah, ayah dan anak laki-laki yang luar biasa. Bagaimana pendidikan seorang ayah yang sangat bagus kepada anak laki-lakinya, sampai-sampai bisa bareng-bareng bangun, ya subhanallah, bareng-bareng bangun Ka'bah, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, kalau kita membaca kembali sirah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, maka kita akan menemukan bahwa sejatinya pendidikan itu tidak bisa lepas dari seorang ayah. Ya, ketika mereka berdua, subhanallah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah gerakkan hati mereka berdua untuk berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, ij'alna, jadikanlah kami berdua, atau jadikanlah kami orang-orang muslimaini yang tunduk dan patuh kepadamu. Subhanallah. Lihat teman-teman, doanya bagus banget kan? Bapak dan anak tuh sama-sama minta kepada Allah agar Allah jadikan mereka orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat. Bukan hanya minta untuk kebaikan mereka berdua, tapi beliau juga, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail memohon kepada Allah agar Allah berkehendak untuk menjadikan wa min dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, ya anak cucu kami, orang-orang yang tunduk dan patuh, muslimin, ummatan muslimatan lak, ya subhanallah. Jadi ini doa yang sangat luar biasa, ya. Doa bukan hanya meminta untuk kebaikan mereka berdua, tapi juga untuk diri kita semuanya, karena kita semuanya adalah anak-anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kemudian di sini juga ada doa Nabi Ibrahim, ya Masya Allah, bagus juga. Doanya singkat, padat, jelas. Ini kalau teman-teman pengen mencoba untuk menghafal, kayaknya kalau yang tadi di atas-atas panjang deh doanya. Ya sudah, yang ini aja ya. Nih yang surah Shafat ayat 10 nih, dihafal pelan-pelan. Cara menghafal itu dibaca berulang-ulang 20 kali minimal, insyaallah nanti biiznillahi hafal. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Mudah ya insyaallah ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya subhanallah. Ini doanya padat, jelas. Apa artinya Rabbi habli? Wahai Rabbku, habli minas salihin. Jadikanlah untukku anak-anakku anak-anak yang salih. Allahu akbar. Ya Masya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa. Nah ini juga penting juga doanya nih bagi teman-teman yang mungkin saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya belum mau salat misalnya, ya. Mungkin di antara faktornya karena ada yang salah, ya, dari kita. Entah kita dulu waktu di usia-usia mereka 7 tahun kita belum memberikan perhatian kepada anak-anak kita dalam bab salat, ataupun mungkin kita belum banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena doanya Nabi Ibrahim ketika itu beliau meminta, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Kata Nabi Ibrahim, teman-teman, Rabbi ja'alni, wahai Rabbku, jadikanlah diriku orang-orang yang menegakkan salat
Ya subhanallah, muqimas salat. Dan Nabi Ibrahim tidak memohon hanya untuk dirinya teman-teman, tapi Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah, wa min dzurriyyati, dan juga untuk anak-anakku, anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'ai, wahai Rabbku, terimalah doaku. Subhanallah. Ini penting teman-teman. Jadi saya pernah juga mendapatkan kabar bahwa ada seorang ibu, ini insyaallah kisahnya nyata, yang mana ibu ini mengamalkan doa ini ya, dan alhamdulillah kata ibu tersebut atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala anaknya rajin salatnya ya, Masya Allah. Doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Ya subhanallah. Dan juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah kesalihan untuk anak keturunan beliau, memohon kepada Allah agar Allah berkenan menjadikan anak-anak keturunan beliau orang-orang yang menegakkan salat. Beliau juga memohon kepada Allah, apa doa beliau? Kata beliau, wahai Rabbku, jauhkanlah kami, jauhkanlah saya dan anak-anak dari menyembah berhala. Dan ini penting banget nih teman-teman, karena yang namanya berhala itu bukan hanya patung saja ya, semua apa-apa yang disembah selain Allah itu semuanya berhala, asnam ya. Dan Nabi Ibrahim takut kalau ada anak keturunan beliau yang menyembah berhala. Maka beliau pun berdoa, subhanallah, dengan doa yang sangat indah. Kata Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah hamba, jauhkanlah anak keturunan hamba dari yang namanya menyembah berhala. Subhanallah, berarti Nabi Ibrahim fokus mendidik anak-anaknya dengan tauhid ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini teman-teman teman-teman, sebuah hal yang cukup penting bagi kita semuanya, karena terkadang kita sibukkan diri kita, mendidik anak-anak kita bukan dengan pondasi tauhid, tapi semata-mata untuk mengejar akademik saja. Ya, padahal jelas yang namanya pondasi mengesahkan Allah, pondasi tauhid ini harus kita landasi di dalam pendidikan anak-anak. Ya, karena kita tidak mau anak-anak kita sepeninggal kita nanti mereka justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan penting juga bagi kita ya teman-teman, ketika anak-anak kita di usia-usia dini mengenalkan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, tak kenal maka kita tidak tahu ya siapa Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan Allah Subhanahu wa taala, kenalkan kebaikan-kebaikan Allah Azza wa Jalla dalam diri anak-anak. Ketika teman-teman memberi kepada anak-anak, katakan, wahai anakku, ini adalah dari Allah. Ketika anak-anak kita meminta barang kepada kita, kita belum ada barang tersebut, maka kita katakan kepada anak kita, minta dulu kepada Allah. Kemudian ketika misalnya anak-anak kita diberikan nikmat dari Allah, kita katakan, qul ya waladi, atau qul ya bunayya, katakanlah wahai anakku, alhamdulillah. Kata-kata tersebut subhanallah teman-teman adalah kata-kata yang thayyibah, kata-kata yang baik yang harus kita sering-sering katakan kepada anak-anak. Subhanallah, kami telah mencoba biidznillah taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Saya pernah melihat anak di sini di tempat kami di sekolah tahfiz unggulan tuh, ketika saya ngecek ya, waktu itu dia datang ke saya, terus biasa namanya anak-anak tuh biasanya kalau ketemu saya, Ustazah Aziza, ini loh saya bawa ini. Terus saya tanya, dari siapa nak? Ini nak, dari Allah, alhamdulillah Ustazah. Masya Allah, otomatis subhanallah, atas pertolongan Allah mulutnya itu mengatakan alhamdulillah. Iya subhanallah, karena perkara ini teman-teman, perkara anak-anak itu mengucapkan kalimat thayyibah itu tidak bisa diajarkan secara instan ya. Dia harus bertahap dan itu prosesnya cukup panjang. Maka sering-sering kita katakan kepada anak-anak kita, nak, kalau dapat nikmat ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, misalnya teman-teman lagi perjalanan nih, misalnya lagi safar gitu ya. Sering kita bilang ke anak-anak kita kalau jalanan nanjak, ayo nak, kalau jalanan nanjak bilang apa nak? Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau jalanan turun, subhanallah, subhanallah. Nanti kalau teman-teman sudah membiasakan itu kepada diri anak-anak, biidznillah ta'ala, teman-teman akan melihat hasilnya tanpa teman-teman minta pun. Ketika suatu hari kelak ya, mereka menaiki sebuah tanjakan, biidznillah ta'ala, mulut-mulut mereka akan mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, tanpa kita minta. Ketika menuruni sebuah turunan, mereka akan mengucapkan biidznillah ta'ala, mulutnya otomatis subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Jadi teman-teman, subhanallah, mengajarkan tauhid, mengajarkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, itu adalah
tugas kita sebagai orang tua. Ya subhanallah. Baik. Kemudian di sini juga ada dalam surah Al-Ahqaf, ya subhanallah, dan ini sebenarnya dibaca untuk kita semuanya ya. Baik itu untuk istilahnya yang berumur 40 tahun, karena di sini walladzi balagha asyuddahu wa balagha 40 sana, barang siapa yang dia mencapai usia 40 tahun ya, atau yang telah atau yang akan usia 40 tahun atau yang sudah mencapai 40 tahun, balagha asyuddahu, maka perbanyak doa ini. Tapi kalau ada pertanyaan, Ustazah, boleh nggak kalau misalnya doa ini dibaca sebelum 40 tahun? Boleh. Kalau sudah 50 tahun boleh. Ya, untuk siapapun boleh. Ini doanya bagus. Apa doanya? Doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Syahidnya, intinya adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah ya anak-anakku, wa aslih li, anak keturunanku, anak cucuku, berikanlah ia kebaikan, wa aslihli, perbaiki anak-anak keturunanku. Kalau lanjutannya, teman-teman, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Jadi teman-teman dibuka aja surah Al-Ahqaf ayat 15. Nanti di sini kita berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hamba-hamba yang bersyukur, ya, menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita perbuatan amal solih yang Allah ridhai. Dan yang ketiga, dalam doa ini teman-teman, kita memohon Allah mensolihkan anak keturunan kita. Dan kemudian yang keempat, kita memohon kepada Allah agar Allah menggolongkan kita golongan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fa'aksir ya Abdullah min talabi dzurriyyatis salihah wa min du'ai bi islahi dzurriyyah. Kata Syekh mengatakan, wahai hamba Allah, ya perbanyaklah memohon kepada Allah atas kesolihan anak cucu kita. Alhamdulillah, kita telah selesai dengan doa-doanya para nabi. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang, InsyaAllah hari Rabu biiznillahi ta'ala. Dan saya tutup dulu bahwa sesungguhnya kebaikan, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan milik saya pribadi. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.